مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم العلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hadirin al-afadil, para jamaah salat subuh di Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang rahimahullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita mampu memelihara amal soleh, ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan mampu kita jaga, kita lestarikan dengan istiqomah, dan ibadah tersebut diterima oleh Allah, menjadikan satu sebab Allah mengasihi, mencintai kepada kita dan juga keluarga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yaquluhu zahirul qubur. Kajian kita pagi hari ini tentang bab ucapan-ucapan yang dilantunkan oleh para penziarah kubur. Di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi Al-Misri, di sini dicantumkan satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang ditahrij dari Aisyah radhiyallahu anha qalat matur sapa Aisyah kana inemu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana endalem nalikane inemu apa lailatul dalune wengi-wengine Sayyidatina Aisyah ketemu dinemu min Rasulillah saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
yakhruju kang miyos, yakhruju kang metel sapa kanjeng Nabi min akhir laili saking akhir-akhir wengi ilal baqi'i tumuka maring makam Baqi'. Fayaqulu monggo ngendika sapa kanjeng Nabi, assalamualaikum dara qaumin mukminin. Ing ucapan assalamualaikum dara qaumin mukminin. Wa atakum ma tu'adun hudan wajjaruna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqadi. Hadirin para rahimakumullah, diceritakan di dalam satu hadis yang ditakhrij oleh Imam Muslim bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ditemukan di malam-malam Rasulullah, di malam-malam Siti Aisyah ini menemukan kanjeng Nabi keluar dari dalamnya. Di akhir malam berarti menjelang subuh. Ternyata kanjeng Nabi ini keluar dari dalamnya menuju ke makam Baqi. Makam Baqi ini adalah makam terletak sebelah dari Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah. Makam Baqi ini adalah satu makam yang di situ dimakamkan para sahabat-sahabat Nabi. Termasuk di situ ada makam Halimah As-Sa'diyah yang pernah memberikan air susu di mata kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi dalam keadaan yatim piatu. Termasuk makam Fatimah putri baginda Nabi dan juga makam Hasan, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, dan juga sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Ini dimakamkan di makam Baqi. Begitu juga istri-istri Nabi Muhammad SAW dan juga putra kanjeng Nabi bernama Ibrahim bin Muhammad. Ini semua itu makam yang mulia di mana di situ terdapat beberapa zuriat kanjeng Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi. Ini posisinya ketika para jamaah haji atau jamaah umroh di Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah ini keluar dari pintu Babus Salam, terus nanti akan bertemu dengan makam Baqi. Nanti siapa saja yang di situ dipersilakan untuk masuk ke makam. Biasanya itu waktunya ba'dal asar atau di waktu pagi hari. Tujuannya adalah untuk melihat situ sejarah. Oh, disinilah tempat pemakaman orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, ahli bait, dan juga sahabat-sahabat kanjeng Nabi yang rela mendampingi perjuangan Nabi mulai dari Mekah sampai ke Madinah. Lalu kemudian ketika kanjeng Nabi di akhir malam beliau menuju ke makam Baqi, lalu kanjeng Nabi mengucapkan salam kepada para ahli kubur di makam Baqi dengan ucapan assalamualaikum, salam sejahtera bagi kalian. Darqaumin, yakni satu tempat para kaum mukminina yang beriman-iman semua. Jadi yang dimakamkan di makam Baqi tidak sembarangan orang. Orang-orang yang mukmin, orang-orang pilihan yang dekat dengan kanjeng Nabi, para sahabat Nabi. Perlu diketahui para jemaah, siapakah terpilih sahabat Nabi? Mereka orang-orang Islam yang beriman kepada kanjeng Nabi dan bertemu dengan Nabi, dan mereka hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sahabat Nabi. Nah, mereka orang-orang yang hidup di
masa Nabi tapi tidak pernah beriman kepada Allah melalui Nabi, tidak mengakui Nabi. Mereka musuh orang Islam, memusuhi perjuangan Nabi, maka mereka tidak bisa disebut dengan para sahabat. Sehingga dipastikan sahabat Nabi ini orang-orang terdekat Nabi. Mereka melayani kanjeng Nabi, ikut membantu memperjuangkan agama Islam, baik mulai dari Mekah maupun sampai ke Madinah. Makanya orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi ini sama dengan mengikuti kanjeng Nabi, karena sahabat itu adalah orang terdekat. Satu contoh, Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka orang-orang terdekat, bahkan ada istilah Ashabus Suffah. Siapakah Ashabus Suffah ini? Mereka orang-orang yang rela meninggalkan keluarganya. Mereka rela tidak bekerja. Tujuannya ingin dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini Ashabus Suffah. Para sahabat-sahabat yang memiliki jiwa yang bersih, hidupnya digunakan melayani kanjeng Nabi. Sebab apa? Ada satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sahabat Ashabus Suffah ini membuktikan rasa cintanya kepada kanjeng Nabi sehingga mengalahkan cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anaknya, dan juga lain mereka. Sehingga yang pertama kali dicintai adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Hidupnya digunakan untuk melatih kanjeng Nabi. Mereka hidup di depan dalam kanjeng Nabi, di situ ada gubuk. Mereka siap melayani kanjeng Nabi setiap saat. Rela mereka meninggalkan keluarganya, makanya disebut dengan Ashabus Suffah. Kalau panjenengan ketika melakukan ibadah dan umroh berada di Madinah, di Masjid Madinah, di depan makam Makam kanjeng Nabi, di situ ada bangunan tingginya kurang lebih 60 sampai 70 cm, lebarnya kurang lebih 9 sampai 8 sampai 9 meter persegi. Di situ ditempati para jamaah. Disitulah tempat menunggunya para Ashabus Suffah terhadap perintah-perintah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagi jamaah haji manapun yang menginginkan duduk-duduk di situ, tabarukan dengan para sahabat, ini bisa diperkenalkan. Lebih waktu kanjeng Nabi itu memberikan contoh kepada umat-umatnya. Hadis ini menegaskan, diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kanjeng Nabi mengucapkan salam kepada kaum mukminin yang sudah wafat dipanggil oleh Allah. Di mana? Di makam pakai. Waktunya kapan? Di akhir malam, berarti menjelang subuh. Di situ diciptakan wa'atakum lan wis teko ing sira kabeh ma tu'aduna, sesuatu yang telah dijanjikan. Nabi menyampaikan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah telah menjemput kepada kalian. Ini maksudnya apa? Mereka orang-orang mukmin yang sudah wafat dipanggil oleh Allah dan dimakamkan di makam baqi. Ini sesuai dengan ketentuan dan janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah apa? Janji Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap sesuatu yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian, dan semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Makanya ayat kullu nafsin dha'iqatul maut ini diulang-ulang di dalam Al-Quran lebih dari satu kali. Ditemukan beberapa surat yang berbeda. Ini tujuannya untuk memastikan, soalnya apa? Manusia itu kurang yakin adanya kematian. Kadang-kadang gak pada yakin, gak pada percaya.
Bahkan masih ada orang yang menyatakan dia tidak akan pernah mati, hidup selama-lamanya. Mikir awak gila kok iso wong urip terus itu. Apa yo gak lara, apa yo gak mengalami kelemahan fisik, apa yo gak mati. Padahal Al-Quran sudah menyatakan setiap yang punya nyawa pasti akan merasakan kematian. Makanya kematian itu pantas bagi siapapun. Yang muda mati pantas, yang tua meninggal dunia pantas, yang sehat meninggal dunia pantas, apalagi yang sakit tambah omong besar, yang gemuk karena penyakit pantas, yang kurus pantas. Semua itu atas kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan janji Allah yang ditegaskan di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dalam sesuk muwajjaluna kang sumaya akan, maksudnya apa? Besok kalian akan dijanjikan dan juga di sumoyo itu disemayani itu suatu saat akan terjadi. Apa itu? Kehidupan di akhirat. Jadi kehidupan alam itu macam-macam. Kehidupan di dalam rahim ini bagi janin bayi yang belum dilahirkan, lalu mereka dihidupkan di dunia, dilahirkan, lalu mereka dimatikan. Ketika dimatikan, lalu mereka hidup di alam barzah. Alam barzah itu di pemakaman di Makmaroh. Ini alam pemisah antara dunia dan akhirat. Kemudian setelah di alam barzah mereka nanti dibangkitkan, namanya Yaumul Qiyamah. Ketika mereka dibangkitkan Yaumul Qiyamah, lalu digiring menuju Yaumul Akhirah. Kehidupan itu panjang sekali. Panjang sekali. Di dunia saja beberapa tahun, di dalam alam barzah juga beberapa tahun, bahkan bisa diceritakan ribuan tahun. Yaumul Qiyamah berapa tahun, lama sekali. Apalagi Yaumul Akhirah, ini sangat lama dan tidak ada batasan sama sekali. Wal akhiratu khairun laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Dalam Al-Quran ditegaskan begitu, selama-lamanya di akhirat. Makanya seseorang itu ketika mendapatkan kenikmatan di alam barzah tidak disiksa karena perbuatannya bagus, sedekahnya bagus, lisannya sering digunakan baca Quran, baca tasbih, istighfar, memohon ampun kepada Allah, berdoa keselamatan dunia akhirat. Maka ini satu pertanda kalau di dalam alam barzah ini selamat. Fama ba'dahu aisyah, seterusnya dia akan mengalami kemudahan. Tetapi siapa saja malam yanju minhu, di dalam alam barzah itu tidak selamat, disiksa, hancur berantakan. Fama ba'dahu aisyah, seterusnya akan mengalami keberatan, kesulitan, dan juga hiruk pikuk di dalam menjalani kehidupan menuju akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini merupakan buatan wajalun. Esok hari seseorang itu akan disumoyo akan. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kanjeng Nabi matur, sesungguhnya kami atas kehendak Allah akan menyusul menerusi terhadap kalian. Jadi Kanjeng Nabi mengakui Nabi saja orang-orang pilihan ini berjanji akan menyusul meneruskan bertemu dengan para ahli kubur. Hidupnya akan merasakan di alam barzah dan seterusnya. Kemudian Kanjeng Nabi di akhir hadis, matan hadis beliau menyatakan, Allahumma fil li ahli baqi'il gharqati. Ya Allah, ampunilah bagi penduduk Baqi' Gharqat. Nah ini sebutan Baqi' itu Baqi' Gharqat. Ini Kanjeng Nabi setelah mengucapkan salam dan juga menyatakan
janji Allah telah diberikan kepada mereka, dan mereka akan diberikan balasan-balasan di akhirat, dan orang-orang yang hidup ini akan mengalami hal yang sama, yakni kematian dan seterusnya. Lalu Kanjeng Nabi memohonkan ampun kepada mereka-mereka yang sudah wafat di makam bangkai. Warawaina fi sahih Muslimin, juga diceritakan di dalam Sahih Muslim, Anna Aisyah aidan, juga periwayatan yang sama, sumber hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Annaha satamani Aisyah iku qalat matur sapa Aisyah, kaifa aqulu ya Rasulullah, bagaimana akan aku mengucapkan ya Rasul, takni ngarepaken sapa Aisyah di ziaratul kubur, dalam kunjung ziarah kubur. Qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, kuli ucap sapa sira Aisyah, assalamu ala ahli diyar, ucapkanlah assalamu ala ahli diyar, salam sejahtera atas penduduk kubur, minal mukminin wal muslimat, minal mukminin wal muslimin, dari orang-orang mukmin dan juga orang-orang muslim. Wa yarhamullahul mustaqdimina, dan mudah-mudahan Allah memberikan sayang dan kasih kepada orang-orang yang telah mendahului minkum, dari kalian semua. Wa minna, dan juga dari kami, wal mustakhirina, dan juga orang-orang yang berterakhir. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami atas kehendak Allah akan mengikuti jejak-jejak kalian, akan mengikuti peristiwa kalian. Ini sumber hadis dari Sayyidatina Aisyah, cuma menggunakan redaksi yang lain. Tentunya para jamaah, hadis satu dengan hadis yang lain ini saling menguatkan, saling menjelaskan. Ini istilahnya adalah munasabah, munasibun, yakni terkait satu dengan yang lainnya. Ini saling menguatkan, saling mendukung, saling mentauhid. Makanya keberadaan hadis itu sangat penting sekali. Selain menauhidi, menguatkan kepada Al-Quran, juga menguatkan terhadap hadis-hadis yang lain, dan juga sebagai bukti Kanjeng Nabi telah membimbing kepada umat-umatnya. Ini riwayat-riwayat yang sama, tetapi redaksi matan hadis yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yakni ada anjuran mengucapkan salam kepada seluruh ahli kubur, apalagi ahli kubur ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh, orang-orang yang terkasih. Dan juga ada anjuran mendoakan kepada mereka. Buktinya apa? Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita melalui Sayyidatina Aisyah, kuli ucapkanlah assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Ada unsur doa, wa yarhamullahu mustaqdimina minkum, mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu di antara kalian. Wa minna, dan yang telah mendahului kita, wal mustakhirin, dan mereka-mereka yang setelah kita, yang datang setelah Kanjeng Nabi. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini merupakan dalil penguat bagi kita, meyakinkan kita dianjurkan mengucapkan salam kepada mereka-mereka yang sudah kabundut dening Allah Subhanahu wa taala, asalkan mereka orang yang beriman, asalkan mereka orang-orang yang Islam atau seagama dengan kita. Warawaina bil asanidi as-sahihah, juga diriwayatkan dengan menggunakan beberapa sanad yang sahih. Fi Sunan Abi Dawud, di dalam kitab Sunan Abi Dawud, Wan Nasa'i, dan juga Sunan Nasa'i, Wa Ibnu Majah, dan juga Sunan Ibnu Majah. Ada 3 kitab pendukung dari berbagai sanad yang sahih. Satu contoh dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, dan juga Sunan Ibnu Majah. Hadis ini bersumber dari
ditahrir dari Abu Hurairah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyos keluar saka kanjeng Nabi ilal maqbarati menuju ke maqbarah, faqala kemudian matur sapa kanjeng Nabi, ngendika sapa kanjeng Nabi, assalamualaikum ya qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahiquna. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kalian para kaum mukminin, yakni rumah-rumah perkampungan kaum mukmin, dan kami sesungguhnya kami atas kehendak Allah akan mengikuti kalian. Ini ada beberapa redaksi yang hampir mirip-mirip dan berbeda. Memang Pak, kadang satu tema, satu maudhu atau tema, satu masalah ini ada beberapa redaksi matan hadis yang berbeda, tetapi tujuannya adalah sama. Ini biasanya bersumber dari para perawi-perawi hadis yang berbeda kualitas para perawi, dan juga berbeda sanad. Dari jalur manakah para riwayat hadis ini mengambil hadis yang sampai kepada kanjeng Nabi? Maklum, namanya kanjeng Nabi ini bertemu dengan beberapa sahabat, mungkin ucapan beliau, dawuh beliau itu berbeda, tetapi tujuannya adalah sama. Makanya kita jangan heran kalau bertemu dengan beberapa redaksi hadis yang berbeda. Di sini juga dikuatkan dalam hadis yang lainnya, dalam kitab Imam At-Tirmidzi bersumber dari melalui riwayatan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala marra, Ibnu Abbas ini menyatakan marra, wis lewatan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburil Madinah, lawan kuburan datang Madinah. Fa'at bala memadep sapa kanjeng Nabi alaihi ing atase kuburil Madinah biwajhi kelawan wajah kanjeng Nabi. Faqala, monggo ngendika sapa kanjeng Nabi, assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asal. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Loh, ini malah periwayatan Imam At-Tirmidzi atas kisah yang disampaikan Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang sangat terpercaya. Ibnu Abbas ini menyatakan kanjeng Nabi melewati pemakaman di Madinah, lalu kanjeng Nabi menghadap kepada pemakaman itu dengan wajahnya secara jelas. Lalu kanjeng Nabi matur, assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asal. Lalu ini berbeda lagi. Redaksi-redaksi hadis yang mengucapkan, yang menunjukkan kanjeng Nabi mengucapkan salam kepada penduduk kubur, ahli kubur, ini berbeda, tetapi maksudnya sama. Kenapa berbeda? Jawabannya itu tadi, periwayatan-periwayatannya dari berbagai rawi dan juga sumber hadis yang berbeda. Ada kalanya dari Ibnu Abbas, ada kalanya dari Aisyah radhiyallahu anha, dan juga ada kalanya cerita dari Abu Hurairah. Ini masing-masing orang ini berbeda. Kenapa begitu? Ya mungkin waktu itu refleksi saja. Kanjeng Nabi ketika matur jauh, intinya mengucapkan salam dan juga mendoakan kepada ahli kubur. Koyok jenengan saja. Ketika bertemu dengan siapa saja, meskipun ada pesan-pesan yang sama, tetapi pasti menggunakan redaksi yang berbeda. Di tempat ini ngomongnya begini, tempat saya ngomongnya begitu, tempat yang lain juga tujuannya sama tetapi redaksinya berbeda. Ini sama seperti itu. Cuma kalau ucapan kita hanya sifatnya nasihat, hanya menyampaikan sebuah pesan, tapi kalau dawuh kanjeng Nabi
Nabi ini merupakan sumber hukum dalam Islam yang layak dan sangat layak dijadikan sebagai dalil untuk melakukan amalia ibadah, karena juga Kanjeng Nabi ini sebagai syariat atau orang yang mensyariatkan di dalam sebuah ajaran agama Islam, dalam agama Islam. Syariat yang pertama itu adalah Allah dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Kanjeng Nabi dengan hadisnya. Ini komplit, Pak. Makanya kalau kita secara teliti, tidak ada agama yang sempurna melebihi agama Islam. Tidak ada agama yang sangat-sangat kompetensinya tinggi selain agama Islam. Satu, dikuatkan dengan Al-Quran, yakni dawuh-dawuh firman-firman Allah, dan kemudian dikuatkan dengan adanya Kanjeng Nabi, di mana dawuhnya, ucapannya, perbuatannya, ketetapannya ini merupakan hadis yang harus diimani dan diamalkan, dan juga dikuatkan dengan para sahabat-sahabat, juga para tabi'in, para ulama, para aulia, dan seterusnya. Sehingga jangan kaget ketika orang-orang barat yang awal mulanya benci kepada Islam karena terlalu banyak peraturan, yang awal-awalnya benci terhadap Islam karena banyak sesuatu yang berbeda dengan tradisi barat. Tetapi ketika mereka meneliti tentang ajaran Islam, justru mereka semakin cinta dengan Islam, dan akhirnya syahadat ikrar bahwasanya mereka termasuk memeluk agama Islam. Ini banyak sekali. Satu contoh, kami ketika ikut kajian Profesor Dr. Nasiruddin di Jakarta, beliau menceritakan kenapa sih posisi sujud ini kepala berada di tempat yang paling bawah, padahal umumnya manusia yang merupakan paling terhormat, jasad paling terhormat adalah kepala. Sehingga ketika orang menyentuh kepala dengan terkeras, maka itu termasuk penghinaan, apalagi memukul, menempel. Lu kenapa di waktu sujud itu berada di tempat paling bawah? Warka'u marroqin wasjudu lillah, ada perintah sujud, bahkan gerakan sujud dicontohkan Kanjeng Nabi. Kenapa begitu? Diteliti oleh orang-orang barat. Ternyata baku ketika sujud ini terjadi aliran darah dari punggung menuju saraf-saraf kecil yang ada di otak manusia, di mana darah ini sangat dibutuhkan oleh saraf-saraf kecil di dalam otak manusia. Ketika darah ini tidak mengalir, maka otak seseorang itu akan menjadi panas, menjadi gersang, menjadi orang-orang pemarah, menjadi orang-orang yang stres, jadi orang-orang yang gampang bingung. Akhirnya apa? Ketika darah mengalir ke otak melalui peredarannya, maka otak manusia menjadi segar. Otak manusia bisa berpikir dengan normal. Otak manusia bisa berjalan dengan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Akhirnya orang barat ini masuk Islam. Ini dibuktikan dengan teori-teori medis, teori-teori kesehatan. Ternyata gerakan sholat ini mendukung terhadap kebutuhan manusia. Nah, ini tidak pernah dijumpai kecuali ke dalam keadaan sujud. Lalu orang tidur bagaimana? Kan kepalanya di bawah, beda. Orang tidur itu ada bantalnya, posisi kepala tetap di atas dibandingkan pantat atau punggungnya. Ini berbeda. Nah, khusus sujud ini digerocok mulai darah dari punggung mengalir kepada leher mengalir kepada saluran saraf-saraf kecil yang jumlahnya ribuan berada di dalam otak kita. Itu kalau satu saja saraf terputus, maka menjadi konsleting, akalnya tidak berfungsi, dan diare itu tolak-toleh. Makanya kepala jangan sampai terbentur. Berkendara harus memakai helm untuk mengamankan, karena ini adalah organ tubuh yang sangat penting sebagai kontrol dalam menggerakkan tubuh
manusia. Nah ini dijumpai ketika sujud. Makanya jangan heran ketika banyak orang-orang barat yang dulunya membenci agama Islam akhirnya mendukung, menguatkan, bahkan mereka rela masuk Islam atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini jadi ilmu yang bermanfaat. Inti kajian kita pagi hari ini, Kanjeng Nabi sering mengucapkan salam kepada penduduk ahli kubur. Di setiap Kanjeng Nabi bertemu dengan makbaro atau tempat kubur. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Aisyah. Makanya menggunakan redaksi matan hadis yang berbeda. Tentunya ini sebuah dasar hukum untuk meyakinkan, menguatkan kepada kita untuk meniru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita mampu menirunya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, barik lana fima 'allamtana, barik lana fima razaqtana, barik lana fima a'taitana, barik lana fid dunya wal akhirah, barik lana fi awladina wa azwajina wa ahlina talabina, barik lana fima razaqtana, barik lana fi amwalina wa azwajina, barik lana fi hayatina, ij'al hayatana hayatan thayyibatan wa sakinah mutmainnah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musayla sayla alaina kulla asir jahid bashir nabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.